وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا Assalamualaikum. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pemirsa Surau TV dan channel Ar-Rahmah Kuala Lumpur yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah. Kembali lagi kita bertemu di acara Tanyakan pada Ahlinya, sebuah acara yang diproduksi oleh Muslim Project X yang bekerja sama dengan Surau TV dan channel Ar-Rahmah Kuala Lumpur. Program acara kali ini bertema Fikih Sunnah. Tanya jawab berkaitan dengan Fikih Sunnah dengan pemateri Ustadz Dr. MH Hasan Ayatullah, MA Hafizahullahu Ta'ala. Alhamdulillah, Ustadz pada kali ini sudah membersamai kita. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Marhaban. Ahlan bikum, Ustadz. Kaif halukum, Ustadz? Alhamdulillah, khair wa afiyah. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan antum dan seluruh pemirsa juga demikian. Alhamdulillah. Baik, amin. Baik, pemirsa Surau TV dan channel Ar-Rahmah Kuala Lumpur. Bagi yang ingin bertanya, kami menyediakan line telepon WhatsApp pada nomor 0856 9378 6050. Atau jika terkendala dengan sinyal bisa melalui text message melalui nomor yang disebut. Kemudian kami juga menyediakan website untuk bertanya di muslimproject.xyz/tanya. Baik, sebelum kita mulai acara kali ini, mungkin ada baiknya kita meminta untayan nasihat dari Ustadz. Bagi Ustadz, falyatafaddal. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwah sekalian pemirsa Surau TV, pemerhati dan yang mengikuti Muslim Project X, kemudian channel Ar-Rahmah di Kuala Lumpur dan seluruh kaum muslimin yang turut mendengarkan kajian sore hari ini. Kita berdoa kepada Allah agar selalu kita dijaga, dibimbing, dan kalau seandainya nanti kita dipanggil Allah, kita dalam keadaan husnul khatimah. Hari-hari ini kita diingatkan dengan kekuasaan Allah, musibah yang menimpa saudara-saudara kita ketika terjadi kecelakaan. Kalau orang awam bilang tanggal atau tanggal apes, ya, tidak ada di kalender kata mereka. Betul. Dan bukan hanya itu saja. Bahkan mati tidak ada yang bisa menyangka. Dan kita berduka dan kita berdoa semoga kaum muslimin yang mendapatkan musibah itu diterima Allah Subhanahu wa taala, diterima dan diampuni dosanya, diberikan husnul khatimah. Kemudian yang sakit segera disembuhkan, penyakitnya pun menjadi kafarah dan penggugur dosa. Dan kita ingat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam khususnya untuk melihat beberapa kejadian hari ini agar kita selalu pasrah dengan takdir. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Fa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'alt kana kadza wa kadza." Kalau sudah terjadi sesuatu yang tidak disukai, maka jangan berandai-andai. Sekiranya aku seperti ini, tidak akan kejadian seperti ini. Seandainya aku tidak pergi, seandainya aku lompat saja, seandainya dipasang ini, seandainya seperti itu, dan banyak sekali berbagai ungkapan yang sering tidak disadari kaum muslimin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan yang seperti itu boleh, ya, harus dihindari. Fa inna law taftahu amlu syaitan. Karena mengandai-andai bisa membuat peluang setan semakin gencar untuk membuat kesedihan manusia. Sehingga dia, harusnya begini, dan tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, "Walakin qul qaddarallahu wa ma syaa." Katakanlah, ini sudah takdir Allah, mau gimana lagi? Apa yang Allah kehendaki, mudah-mudahan itu yang terbaik. Maka kita katakan, mudah-mudahan
orang yang sakit kemudian wafat, orang yang menyusui sampai di berita ada yang dikabarkan membawa susu untuk bayinya, dan yang mungkin akan menikah dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah berikan tempat yang lebih baik. Ya, dan inilah yang terbaik memang yang telah Allah putuskan. Maka kita kalaupun bersedih, kalaupun berharap, dan kalaupun akan mengambil sikap, kita perlu mengingat jangan sampai perbuatan kita melanggar syariat. Jangan sampai membuat Allah Subhanahu wa taala murka, dan kita harap nanti hikmahnya akan kelihatan dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganti yang lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Barakallahu fiikum Ustaz. Jazakumullah khairan atas nasihatnya. Ana izin langsung masuk ke pertanyaan pertama ya Ustaz. Baik. Dari hamba Allah di Surabaya. Assalamualaikum Ustaz. Suami saya bekerja di luar kota. Uang belanja dibawa suami semua. Karena pernah beberapa kali bahan makanan di rumah habis, anak istri tidak bisa makan, jadi istri berinisiatif pegang uang pribadi milik istri untuk berjaga-jaga. Tetapi semakin lama suami ketika safar, jadi mengandalkan uang istri. Jadi kalau ada yang kelupaan, baru dibayarkan dulu nanti diganti. Dan suka menunda. Ketika uang istri habis, suami suka bilang memang tidak punya uang. Minta uang melulu, dan lain-lain yang katanya menyakitkan. Mohon nasihatnya untuk saya Ustadz. Jazakallahu khairan. Wa jazakumullah khairan. Iya, memang secara syariat kita katakan bahwa memberikan nafkah merupakan kewajiban suami. Sehingga kalau seandainya ada seorang suami mau safar atau tidak safar, akan tetapi di rumah membutuhkan sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawabnya, maka sudah sepantasnya dia yang menyediakan. Kalau seandainya safar dan tidak memungkinkan untuk memberi, maka tidak mengapa pinjam, akan tetapi kemudian mengganti. Dan ini masalah teknis yang ditanyakan. Bagaimana caranya? Maka jawabannya dua. Yang pertama, penyampaiannya yang sebijaksana mungkin. Ini yang barangkali menjadi penyebab kenapa orang yang diingatkan marah, karena mengingatkannya tidak pas, entah karena waktunya, entah karena bahasanya. Kalau waktunya mungkin malam hari atau capek atau yang semacamnya, kemudian yang kedua bahasanya, ya bahasanya. Maka dipilih redaksi yang tidak menuntut, akan tetapi ini yang kemarin habisnya sekian, kemudian kebetulan pakai uang ini dan semacamnya. Jadi cara menyampaikan atau mengingatkan dengan cara yang lebih bijaksana. Yang kedua, dengan cara mencatat, tidak ada masalah. Ya. Jadi uang yang diterima dari suami dicatat tanggal berapa, kemudian pengeluaran tanggal berapa, untuk apa saja. Itu tidak susah. Tidak susah. Dan itu menjadi tuntutan ketika uang tidak cukup. Kalau seandainya uang berlebih tidak masalah. Tapi ketika uang tidak cukup, maka kira-kira yang memang kurang primer bisa ditunda. Kemudian yang tidak tidak mau harus segera dibeli, maka dia harus diprioritaskan. Artinya, kalau kita punya catatan evaluasi belanjaan sebelumnya, maka yang berikutnya bisa lebih diatur. Yang berikutnya yang memang dalam kasus ini bisa ditunjukkan. Uang minta terus, nggak punya uang, dan seterusnya, tinggal ditunjukkan. Ini yang dari kemarin saya terima, kemudian habisnya sekian. Agar tahu juga itu suami, bahwa uang nafkah yang dia berikan itu belum paling banyak di dunia itu. Artinya, kita punya data. Kalau memang akan dibilang, kok sudah habis untuk apa saja? Ini ada. Kalau seandainya dibilang, ini yang kemarin, kamu nggak punya duit. Punya. Tapi kan ada uang belanja, ada uang yang lain. Gitu. Artinya, itu pun tentu dengan menggunakan bahasa yang tepat. Kalau seandainya masing-masing ngotot, nanti akan tidak sampai pada titik temu. Intinya seperti itu, dan masalah teknis bisa diatur dan diperbaiki. Barakallahu fiik.
Barakallahu fikum Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Dari Ahmad Lubna Abdau di Jakarta Utara. Ustaz izin bertanya, saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah boleh membeli rumah yang sertifikat rumah tersebut tergadai di bank, surat sebagai jaminan, karena pemilik rumah meminjam uang di bank tersebut? Jika boleh, bagaimana caranya agar tidak terjatuh kepada perbuatan dosa? Yang kedua, apakah boleh jika rumah yang sudah dibeli tersebut tapi pembayarannya belum lunas, namun rumahnya dikontrakan ke orang lain oleh pembelinya? Syukron Ustadz atas jawabannya. Baik. Yang pertama, hukum asalnya barang digadaikan itu terpakai, meskipun bukan dipakai untuk dihuni atau digunakan. Istilahnya, kalau kendaraan ditunggangin, kalau duit akhirnya dibelanjakan, rumah berarti ditempati, tidak. Akan tetapi istilahnya rumah ini sudah dipakai, tapi dipakai apa? Dipakai untuk jaminan. Ketika jaminan itu dijual, maka hilanglah jaminan yang tadi dikatakan sebagai jaminan. Maka sebagian ulama mengatakan ketika satu harta benda yang sudah dipakai untuk jaminan, maka dia seolah-olah sudah terpakai, maka tidak boleh lagi untuk dijual belikan, kecuali satu. Kalau seandainya pihak murtahin atau orang yang meminta jaminan itu merelakan, ya sudah mau dijual silahkan dijual, tapi nanti hasilnya untuk bayar, seperti itu. Maka wallahu alam ini tidak mengapa, seperti yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, boleh seorang menggunakan rumahnya untuk jual beli kalau seandainya diizinkan oleh pihak yang meminta jaminan, seperti itu. Pun demikian, kalaupun seandainya nanti akan diizinkan dan ternyata dikhawatirkan ada sengketa, maka wallahu alam hukum asalnya seorang berhati-hati dari ranah yang memang tidak lepas dari persengketaan. Cari aja rumah yang lepas dari perseteruan atau masalah. Ya. Nah, kemudian tadi disebutkan kalau seandainya boleh bagaimana menghilangkan atau menghindari dosa. Kita katakan ya itu tadi, kalau seandainya memang hukumnya boleh dengan izin dan ridha, maka tidak mengapa. Tapi kalau seandainya memang ada kemungkinan untuk persengketaan, dihindari lebih baik. Ya. Nanti kalau seandainya khawatir akan dosa atau tidak aman dari sengketa, akhirnya harus berbohong, harus membayar sesuatu yang tidak perlu, atau mungkin ada sogokan dan semacamnya, bahayalah kita. Maka lebih baik dihindari. Begitu. Pertanyaan kedua, seandainya seorang sudah membeli rumah kemudian dia langsung sewakan, wallahu alam, seandainya jual beli itu sudah sah meskipun uangnya di belakang, maka hak milik sudah berpindah, dan wallahu alam pemilik bebas untuk melakukan apapun dengan rumahnya sekalipun rumahnya masih dalam status hutang, tapi dia akan membayar dan bisa jadi hasil sewa itu akan digunakan untuk membayar. Wallahu alam, ini yang Anda pahami. Kalau ada praktek-praktek di luar itu dan mungkin ada lebih detailnya, Anda tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Pemirsa Surau TV dan channel Ar-Rahmah Kuala Lumpur, kami masih menunggu pertanyaan Anda di line telepon WhatsApp pada nomor 0856 9378 6050, atau bisa juga melalui website tj.muslimproject.xyz/tanya. Kami menunggu pertanyaan Anda. Nah, izin bertanya yang berikutnya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukum jualan atau dagang keliling? Ketika pedagang tersebut keliling dan ada yang beli, otomatis si pedagang parkir di jalanan. Sedangkan jalanan tersebut milik pemerintah, atau ketika di perumahan jalanan tersebut milik developer. Lalu ketika ada pembeli dan pedagang parkir di jalan tersebut, secara otomatis pedagang tersebut belum izin parkir saat ada pembeli. Bagaimana syariat mengatur hal ini? Dari Deden Abu Zaid di Bekasi. Jazakallahu khairan.
Wa jazakumullah khairan. Baik. Kalau seandainya dia berhenti sebentar, kemudian pembeli pun berhenti sebentar, dan dia tidak mengganggu pejalan lain, dan di tempat itu tidak ada tanda larangan parkir, kemudian memang tidak ada pelanggaran yang bisa merugikan diri maupun orang lain, maka insya Allah tidak mengapa. Karena jalan itu bukan berarti tidak boleh dilewati, atau tidak boleh dilewati oleh pedagang, tidak boleh diberhentiin mobil yang dipunya oleh orang lain yang ingin berhenti sebentar. Karena secara uruf dan kebiasaan, di tempat manapun selama tidak mengganggu pejalan kaki atau pengendara, maka tidak mengapa berhenti. Itu pun dengan hati-hatian, minggir, kemudian berbagai ya semacam peraturan yang sudah kita ketahui. Hukum asalnya tidak mengapa. Kalaupun kita akan berhenti beberapa saat dan tidak merugikan, di pinggir jalan misalkan, dan tidak ada tulisan larangan parkir, maka tidak mengapa seperti itu. Kecuali kalau ada kebiasaan jual sampai nancep istilahnya itu, diam di situ sampai pasang terop, kemudian pasang kursi dan segala macam, sampai buka tikar juga. Nah ini seringkali merugikan orang yang lewat. Minimal banget orang ketika lewat sungkan. Apalagi bukan hanya sungkan, bahkan dia harus lewat ke jalan rayanya, karena baik trotoar maupun punggung jalan sudah kepakai untuk orang jualan. Nah ini baru yang merugikan, ini betul-betul merugikan. Ya, merugikan sekali. Dan yang seperti ini terkadang orang kurang punya empati. Kalau orang sekarang netizen bilang tidak ada empatinya sama sekali, sehingga para pegawai petugas ketika datang merapihkan saja langsung main usir. Mana mereka memikirkan ekonomi rakyat? Bukan masalah itu. Tapi termasuk juga orang yang sama-sama menggunakan jalan tidak boleh semena-mena menguasai, ya. Lalu membuat arena yang bisa diambil ketenangan dan keuntungannya sendiri. Nah, kita katakan kalau memang sampai merugikan orang lain, baik itu keamanan atau kenyamanan, maka kita hati-hati. Karena itu hak orang banyak. Akan tetapi kalau seandainya secara uruf tidak mengapa, secara kebiasaan masyarakat tidak mengapa, berhenti sebentar kayak orang jualan es, berhenti, ada yang beli anak itu saat, atau ada orang beli saat sebentar. Sudah, habis itu jalan lagi. Insya Allah tidak mengapa. Hati-hati saja berhentinya, kemudian minggir agar tidak mengganggu, insya Allah tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Lanjut pertanyaan berikutnya Ustaz, dari Abdullah di Kuala Lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang dihormati, semoga senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang pertama, salat fajar, apa hukum mengangkat tangan ketika imam membaca doa kunut? Sedangkan doa kunut adalah khilaf. Yang kedua, sekiranya perbuatan tersebut bid'ah, bolehkah tangan di posisi sedekap atau di samping hanya mengaminkan saja untuk menyelisihi? Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wa jazakumullah khairan. Yang pertama, betul memang itu masalah khilafiyah. Akan tapi beberapa ulama yang bahkan mereka tidak mensahihkan hadis kunut habis subuh, pun ternyata mereka menghormatinya bukan dengan mengaminkan saja, akan tetapi juga dengan mengikuti prosesi kunut, dengan mengangkat tangan, dengan mengaminkan, dan seterusnya. Ya, karena memang hadisnya diperselisihkan dalam riwayat Anas bin Malik, ada perawi namanya Abu Ja'far Ar-Razi rahimahullah yang hafalannya diperselisihkan. Ala kulli hal, kalau seandainya ada orang yang mengangkat tangan, ada yang menasihatkan atau menganjurkan dalam fikih madhab yang tidak menganggap kunut itu sunnah. Maka insya Allah dan mudah-mudahan tidak mengapa. Adapun tadi pertanyaannya boleh atau tidak kita ingin menunjukkan perbedaan, lalu mengaminkan saja. Kita katakan kenapa harus mengaminkan? Tidak perlu lagi mengaminkan, bahkan diam saja. Karena kalau seandainya dia berpendapat bahwa itu tidak ada sunnahnya, maka dia tidak kerjakan sama sekali hukum asalnya. Maka imam bersedekap atau tangannya lurus saja begini, begitu, sehingga tidak
tidak perlu harus basa-basi doanya mengaminkan untuk menunjukkan perselisihan. Amin itu bukan untuk menunjukkan perselisihan, tapi untuk mengaminkan doa. Dan justru ketika ada orang mengaminkan, itu bukan bentuk menyelisihi, akan tetapi justru membenarkan. Ya, membenarkan. Ketika kita mendengar ada orang berdoa, dan kita sedang duduk, kemudian orang itu mengatakan, mudah-mudahan kamu ya lulus. Lalu kita bilang amin, sah saja. Sah-sah saja itu. Karena kita tahu ini doa. Gitu. Wallahu a'lam bishawab, sehingga ini karena masalah fikih, maka anak kira tidak perlu terlalu runcing untuk dipertajam dan membuat kaum muslimin berpecah dalam hal ini. Biasa saja. Kalau ada orang yang mau pakai kunut silahkan, yang tidak, maka tidak mengapa. Tidak perlu diingkari dan tidak perlu juga seseorang memaksakan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan Ustaz. Pemirsa Surau TV dan channel Ar-Rahmah Kuala Lumpur, kami masih menunggu pertanyaan Anda di line telepon WhatsApp pada nomor 0856 9378 6050 atau bisa melalui website tj.muslimproject.xyz/tanya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustadz. Bismillah, dari Ummu Abdillah di Bogor. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Berapakah besaran nafkah yang diberikan kepada istri 1, istri 2, dan istri 3 yang memiliki jumlah anak yang berbeda? Apakah dengan jumlah nominal yang sama atau berbeda karena jumlah anak berbeda? Bagaimanakah pembagian yang adil dalam syariat? Jazakumullah khairan Ustadz. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Baik. Yang pertama, kewajiban seorang suami adalah adil. Dan ketika dia condong kepada salah satu dari istrinya, dalam Sunan Abi Dawud dan disahihkan oleh Syekh Albani, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man kanat lahum ra'atani famalat ila ihdahuma, jaa yaumal qiyamati wa shiqquhu ma'il." Orang yang punya istri lebih dari satu, kemudian dia lebih pilih kasih kepada salah satunya, maka nanti pada hari kiamat dia akan datang dengan badan yang miring. Dan ini menunjukkan kewajiban untuk adil. Lalu, adil itu artinya bagaimana? Para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan adil itu pada nafkah. Sementara dalam hadiah tidak wajib. Ada yang mengatakan semua pemberian kepada istri harus sama dan harus adil. Baik itu nafkah dan hadiah. Dan Nabi SAW mengakui memang bahwa beliau dalam memperlakukan istri-istrinya, baik nafkah maupun perlakuan, beliau berusaha untuk adil, seperti jatah malam, menginap, kemudian memberikan nafkah, gandum, dan seterusnya. Akan tetapi ketika berkaitan dengan hati dan istri, kecintaan kepada salah satu istrinya, maka Nabi SAW menyatakan bahwa yang paling dicintai adalah Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga wallahu alam, ketika membicarakan tentang perilaku dan interaksi dengan istri, maka semua harus disamakan. Baik. Adapun bentuk adil seperti yang ditanyakan, apakah harus sama? Wallahu alam, tidak harus sama. Ya, karena tadi kalau disebutkan jumlah anak berbeda, bukan hanya jumlah anak berbeda, bahkan umur pun berbeda. Kebutuhan otomatis akan berbeda. Yang satu butuh kuliah, yang satu butuh sekolah TK saja, yang satu bahkan belum sekolah. Maka kebutuhan yang harus ditunaikan berbeda-beda sesuai dengan taraf jenjang maupun umur ataupun sebagian yang lain. Sehingga seperti ada kebutuhan khusus, ada yang sakit atau yang apa. Intinya adil harus, akan tetapi adil itu tidak diindikasikan pada nominal, akan tetapi disesuaikan dengan kebutuhan. Yang paling wajib adalah makan, tempat tinggal, dan pakaian. Setelah itu, kalau ada yang lebih, ini masuk ke dalam ranah khilaf di antara ulama. Pun demikian, kalau seandainya seorang akan bersikap adil, tentu ini akan membuat rumah tangga akan semakin harmonis. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Sari di Banjar. Bismillah, Assalamualaikum. Apa hukum membayar petugas kesehatan agar bisa memunculkan data di aplikasi Peduli Lindungi bahwa sudah pernah vaksin padahal kenyataannya tidak pernah vaksin sama sekali? Jazakumullahu khairan.
Jazakumullahu khairan. Ini wallahu alam namanya khianat dan berbohong. Minimal berbohong. Ya, ini minimalnya berbohong. Jika orang sebenarnya belum melakukan sesuatu dan dia minta agar ditulis dia sudah melakukan sesuatu. Dan ini tidak hanya di aplikasi kesehatan, bahkan di semua lini. Ketika dia minta ke dinas pendidikan, bilang saya sudah S2, S3 dan seterusnya, dia sudah sertifikasi, dia sudah melakukan ini, padahal tidak. Kemudian di sekolahan juga sama, dia sudah mengatakan ini semua dilakukan, padahal tidak ada sama sekali. Kemudian itu ada datanya dibuat palsu dan semacamnya. Ini semua bohong. Ya. Dan ini termasuk khianat. Ya. Meskipun ini sudah semuanya berlaku di mana-mana, kita katakan justru di mana-mana itu harus diperbaiki. Bukan justru seorang melakukan manipulasi data. Maka kita sebutkan bahwa orang yang melakukan praktek tidak sama antara yang realita maupun data, maka Allah alamin termasuk minimalnya bohong dan bisa masuk dalam ranah khianat. Maka kita nasihat kepada seluruh kaum muslimin, baik mereka yang rakyat maupun para pemilik kebijakan, untuk membuat satu kesepakatan yang tidak merugikan dan bahkan menguntungkan. Tidak hanya semata karena kepentingan sepihak, keuntungan dan kekayaan, karena semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Rakyat diminta pertanggungjawaban, kemudian para pejabat dan juga pemilik kebijakan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau masing-masing kita hanya mempertimbangkan maslahat pribadi, maka kita katakan satu saat ini akan diminta pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lama kita. Tidak lama. Sekarang kita akan merasa enak, nyaman, tetapi berapa lama kita akan nikmati yang kita harapkan itu? 10 tahun di jabatan itu, 20 tahun dan seterusnya. Termasuk sama orang yang juga suka memberikan data-data yang tidak valid dan semacamnya. Semoga Allah melindungi kita dan membimbing kita untuk selalu tidak keluar dari rel yang lurus. Barakallahu fikum. Amin. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan Ustaz. Pemirsa Surau TV dan channel Ar-Rahmah Kuala Lumpur, kami masih menunggu pertanyaan Anda di line telepon WhatsApp pada nomor 085693786050 atau bisa melalui website tj.muslimproject.xyz/tanya. Pertanyaan yang berikutnya Ustaz, dari Nuryani di Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya. Ana sedang di posisi yang sangat bingung dan sedang mengalami banyak kesulitan. Ana terlilit banyak hutang dan tidak bisa membiayai sekolah anak-anak. Di sisi lain, penghasilan suami tidak mencukupi dan tidak tentu karena hanya pekerja lepas. Ana mencoba tawakal dengan Allah dan menjaga diri dari meminta-minta pada manusia. Tapi sebagai manusia yang punya keterbatasan, ana kadang merasa sedih dan terpuruk. Ana harus bagaimana Ustadz? Jazakumullahu khairan. Iya. Kita doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan untuk antum dan seluruh kaum muslimin yang mengalami ujian dari Allah berupa ujian ekonomi. Amin. Karena kita tidak bisa menampik bahwa kebutuhan duniawi ini sangat diperlukan untuk pendidikan, untuk makan, dan untuk semuanya. Maka kalau seandainya seseorang berusaha, kemudian bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga, maka terpuji dia. Mencari nafkah adalah ibadah. Nabi SAW sampai mengatakan kepada salah seorang sahabat yang sakit keras, dan dia mengira bahwa sakit keras itu akan berujung kematian. Maka dia ingin sempat bersedekah untuk semua hartanya. Nabi SAW menyatakan, innaka in tada' warathataka aghniya khairul laka min an tada'ahum alatan yatakaffafuna nas. Kamu tinggalkan keluargamu dalam keadaan kaya, lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka dalam keadaan miskin, nanti minta-minta ke orang. Artinya memang harta tidak bisa dipungkiri, ini kebutuhan seseorang bisa menjaga kehormatannya. Kemudian yang kedua, kalau kita membaca beberapa pelajaran dan hadis
ternyata para sahabat hidupnya hampir sama seperti yang disebutkan tadi. Bahkan mungkin jauh lebih parah. Seperti Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau sampai untuk membeli karpet atau alas saja tidak punya. Sampai beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, anna yakunu lana anmat." Orang kayak kami gimana kepikiran mau beli alas untuk tidur? Tidak ada, seadanya sudah. Sampai Nabi SAW heran banget ketika ditanya, antum nggak punya karpet? Ini manten baru nggak punya karpet, nggak punya alas kaki. Ternyata kata Jabir, anna yakun lana anmat. Dapat dari mana karpet kita? Gitu. Artinya mereka dulu seperti itu. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dia juga pernah menggunakan pakaian yang hanya satu helai saja. Ya, dan ternyata Nabi SAW melihat betul-betul kasihan. Betul-betul kasihan banget. Gitu. Dan itu kehidupan orang-orang yang memang sederhana ya. Sampai ada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma terlilit hutang sampai semua barang rumahnya dijual oleh Nabi SAW. Gak punya lagi apa-apa. Rumah itu betul-betul kosong karena isinya dijual oleh Nabi SAW untuk membayar hutang Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Artinya kita di zaman sekarang sebutuh-butuh kita tidak sampai separah orang di zaman dulu. Baik, kalau kita membandingkan dengan orang zaman sekarang, ya ada juga orang yang lebih membutuhkan dari kita sampai ketika menerima daging kurban nangis. Ternyata ada orang yang memberi anak, tidak punya bayangan makan daging sama sekali. Ketika ada orang kasih daging kurban sampai nangis. Ada juga orang yang sampai makan kesulitan banget. Ya, saya masih pernah mendapatkan yang seperti itu ketika sebagian adik saya ketika akan sikat gigi pun menggunakan sabun karena tidak ada uang untuk beli odol. Artinya masih ada di tengah masyarakat kita sempat mengalami hal-hal seperti itu. Tapi jawabannya ada di dalam pelajaran syariat kita. Allah menyatakan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah Azza wa Jalla akan memberikan jalan keluar dan akan memberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Berarti jawabannya ada di takwa. Perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Allah menyatakan bahwa istighfar itu bisa mendatangkan harta. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaran yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, istighfarlah dengan istighfar yang banyak. Niscaya kami akan turunkan hujan, akan tambahi anak dan harta. Begitu. Jadi bisa jadi ujian ini sebabnya juga karena kita kurang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurang bertakwa dan kurang istighfar. Bukan berarti orang-orang miskin tidak bertakwa. Kemudian orang kaya ini orang-orang beriman semua. Buktinya ada orang kafir juga, mereka kaya. Nah, kita katakan tidak mesti seperti itu. Tetapi kita yakin bahwa keputusan Allah terhadap kita itu adalah yang terbaik. Tetapi kita ingin berharap ketika kondisi kita diperbaiki, kita pun juga memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir secara teknis, kerja. Dan kerjanya semaksimal mungkin ya. Semaksimal mungkin. Dan insya Allah seperti orang yang diyakini oleh kebanyakan orang, insya Allah dengan ba'dallah dan izinnya kita tidak mungkin akan disia-siakan. Ya, kalaupun hewan-hewan saja mereka bisa mencari makan dan tidak mati kelaparan. Kemudian bahkan orang yang cacat, hewan yang cacat pun Allah atur bagaimana cara memberikan rizkinya. Maka insya Allah ketika kita masih hidup dan bernafas berarti rizkinya dan jatahnya masih ada. Kemudian juga kalau seandainya ada bantuan yang dibagikan melalui lembaga sosial atau dari departemen tertentu di pemerintahan, lalu kita ingin mengajukan dan memang persyaratannya bisa dilengkapi, tidak mengapa. Itu bukan suatu hal yang tercela selama memang kita membutuhkan. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan,
innal mas'alata la tahillu illa li thalathah. Jadi minta-minta itu tidak boleh hukum asalnya kecuali 3 golongan. Yang di antaranya adalah ketika orang memang asabat hufaqah. Orang yang miskin, yang membutuhkan banget karena kita berbagai kebutuhan memang kita tidak mampu untuk mengcover. Maka tidak mengapa ajukan ke dinas sosial atau ada lembaga-lembaga bantuan dan seterusnya. Siapa tahu dari situ mereka bisa memberikan keringanan, meringankan beban dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya dari Hikmah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana cara mengembalikan nikmat iman dan nikmat salat? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nikmat atau kelezatan iman, apalagi khusyuk dalam salat yang bisa dirasakan orang-orang hebat. Seperti sebagian orang yang ketika akan operasi malah ditunggu saja nanti pas saya sholat. Tidak usah pakai bias pun saya siap karena sholat itu sudah membuat saya terlena dengan kenikmatan. Ini kayak gitu nggak mungkin ya. Sebagian orang mungkin sakit juga merasa itu waktu sholat, tetapi dia bisa menahan karena dikalahkan dengan nikmatnya membaca surat. Seperti Imam Bukhari rahimahullah diceritakan oleh Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari muqaddimahnya. Beliau ketika sholat disengat sampai 17 titik. Disengat oleh lebah. Ya. Dan beliau ketika selesai sholatnya bilang, ini tadi apa sih? Kok susah dan sakit banget. Ketika dilihat ternyata sudah ada 17 lubang bekas sengatan lebah atau tawon ya. Dan ternyata beliau mengatakan kuntu fi suratin fakaritu an aqta'aha. Aku tadi sedang enak membaca surat dan aku tidak mau putus. Artinya nikmat salat itu gimana caranya? Apalagi iman ya. Untuk orang yang mendapatkan kelezatannya. Ya, sekalinya para ulama ditanya tentang hal ini, saya pernah dengar Syekh Abdul Razak hafizahullah ditanya, maka beliau mengatakan kuncinya satu. Kita harus kenal Allah dengan lebih baik. Kalau kita kenal Allah, maka kita akan menunaikan hak-haknya. Kalau kita tidak kenal dengan baik, bagaimana kita akan menyusun strategi, bahkan memprioritaskan ibadah untuk mempersembahkannya dengan yang lebih baik. Nah, kita katakan, kita belajar tauhid, kita baca dalil, bagaimana sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kedekatannya dengan hambanya, dan bagaimana kalau kita berdoa itu didengar sama Allah, maka kita akan merasa ketika kita tahu yang mengawasi kita itu ada, tengah malam dimatikan lampunya, tidak ada yang mendengar dan melihat kita, kita merasa justru Allah dekat banget dengan kita. Gitu. Itu kenapa? Karena kalau kita tahu bahwa Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia, dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kemudian Allah akan menyiapkan orang yang mau minta, dikasih di jam-jam seperti itu, sepertiga malam terakhir. Maka kita akan merasa lebih nyaman. Jadi kuncinya adalah kita belajar lebih semangat. Kita mengenal Allah lebih dekat, maka insya Allah kita akan bisa merasakan kenikmatan-kenikmatan itu. Saya tidak katakan saya sudah. Karena kita semua sama. Tapi itu teorinya dan kita sharing dan berbagi. Bahwa para ulama ketika ditanya bagaimana merasakan khusyuk dalam sholat dan nikmatnya beribadah, caranya adalah memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama untuk saling mengingatkan, semoga kita mampu untuk mempraktekannya bareng-bareng. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pemirsa Surau TV dan channel Ar-Rahmah Kuala Lumpur, kami masih menunggu pertanyaan Anda di line telepon WhatsApp pada nomor 0856 9378 6050 atau bisa melalui website tj.muslimproject.xyz/tanya. Pertanyaan yang berikutnya Ustaz, dari Noviani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana cara agar diri kita tetap istiqomah di saat ujian menghampiri? Jazakallahu khairan. Baik, jazakumullah khairan. Ini sering ditanyakan oleh kaum muslimin yang ingin tegar di atas sunnah,
ingin mengenal Islam dan mempertahankannya. Dan kita tahu bahwa itu tidak kalah perlu diprioritaskan. Kalau seorang berdoa kepada Allah agar minta diberikan hidayah, bisa memeluk Islam, maka meminta kepada Allah agar kita bisa mempertahankan dan melakukan Islam sebenar-benarnya, itu juga merupakan hidayah. Karena para ulama mengatakan hidayah ada dua. Hidayah ila tariq, yaitu hidayah untuk menuju jalan yang benar, atau al-hidayatu fit tariq atau ala tariq, hidayah di atas jalan kebenaran. Dua-duanya penting. Nah, kita dua-duanya minta di dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Yang kedua, para ulama memberikan nasihat agar kita bisa istiqamah. Yang pertama adalah dengan berdoa, mintanya kepada Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati ini di atas agamamu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu sempat bertanya, Ya Rasulullah, atakhsha atau atakhafu alaina? Apakah antum mengkhawatirkan kami? Kami ini sudah loyal banget sama antum dan kita sudah mengenal, sudah menerima Islam dan insya Allah hidup mati kita untuk Islam. Antum masih khawatir dengan kami? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, hati seseorang itu berada di jari Allah Subhanahu Wa Taala. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah akan bisa bolak-balikkan hati sesuai dengan keinginannya. Maka seorang tidak bisa menjamin dia akan pasti istiqamah. Sehingga diminta kepada Allah. Kita minta dan berdoa kepada Allah. Yang pertama. Yang kedua, dan ini kita katakan, kesuksesan orang ketika dia masih butuh berdoa kepada Allah. Tapi kalau dia sudah menyangka, saya gak butuh, saya akan berjuang sendiri. Itu sudah merupakan awal bahkan puncak kehancurannya. Yang kedua, perlu juga membaca perjalanan para ulama. Kita ini belum ada apa-apanya. Sebagian ulama ketika mengenal Islam, ketika akhirnya belajar, kita nggak kebayang bisa kayak gitu. Ibadah yang panjang, sholat yang khusyuk, belajar lama, dan mereka sampai kadang-kadang berhadapan dengan guru yang galak. Sampai kayak Yahya bin Ma'in rahimahullah, seorang ahli hadis, wafat tahun 233 Hijriah. Pernah ditendang gurunya ketika belajar hadis. Sudah besar, sudah dewasa. Artinya ketika belajar, sabar. Dan perlu seorang gigih, menghafal, membaca, memahami, kemudian praktekkan. Agar seorang bisa istiqamah. Jadi, tawaran Allah ini tidak murah. Islam itu perlu dipelajari dan diperjuangkan. Kata Nabi SAW dalam Sunan At-Tirmidzi, sanad yang sahih, Ala inna silatallahi ghaliyah, ala inna silatallahi jannah. Ketahuilah yang ditawarkan Allah itu mahal. Yang ditawarin Allah itu adalah surga. Maka perlu diperjuangkan. Ini yang kedua. Jadi perlu seorang membaca perjalanan para ulama ketika mereka belajar agar kita bisa meneladani dan memperbaiki kekurangan yang ada pada kita. Yang ketiga, dan ini kita cukupkan yang tiga ini, kita perlu mencari lingkungan. Mencari lingkungan yang mendukung. Kalau kita sendirian, sangat tidak menutup kemungkinan balik lagi meskipun sudah hijrah kata orang. Dan kita ketika tinggal bersama orang-orang saleh, kita terbantu, terdorong dan tertarik untuk saleh juga. Maka kita pantas untuk memilih circle, bahkan komunitas yang bisa mendukung untuk ibadah. Tapi kalau misalkan masih ada kawan-kawan yang kita toleransi, kesalahan yang lama masih tetap kita bela-belain dengan alasan hormat dan menghargai, maka kita khawatirkan bahwa jalur istiqomah kita ini tertantang atau terancam. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan Ustaz. Pertanyaan yang berikutnya. Karena keterbatasan waktu kita, mungkin kita akan membaca satu atau dua pertanyaan lagi Ustaz. Bismillah, dari Firna Salsabila. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya bagaimana kiat-kiat kita istiqomah untuk sholat malam atau tahajud? Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Ini sebenarnya merupakan cabang dari pertanyaan sebelumnya, akan tapi secara spesifik. Kalau seandainya seorang bisa sholat malam, ini merupakan nikmat yang luar biasa. Akan tetapi, kata para ulama, agar seorang dimudahkan untuk menjaga sholat sunnah, maka dia perlu jaga sholat fardunya. Ya, jaga sholat fardunya.
Kalau sholat fardu usahakan, kemudian dia bisa melaksanakan semaksimal mungkin, insya Allah dia akan diberi kemudahan untuk melaksanakan tambahannya. Seperti itu. Jadi yang pertama. Yang kedua, tidak masalah ketika seseorang berusaha untuk istirahat. Karena sholat malam itu membutuhkan effort yang tidak mudah, lebih susah dari sholat siang. Maka dia istirahatnya lebih cepat agar jatah untuk istirahatnya tidak berkurangi banyak, Maka tidak mengapa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cepat tidurnya. Dalam hadis dikatakan, kana yakrahum nauma qablaha wal haditha ba'daha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak suka sebelum sholat isya tidur, kemudian setelah sholat isya lama sekali ngobrol ke sana kemari. Beliau cepat tidurnya, tapi nanti bangun malamnya cepat juga. Nah, maka cepat tidur ini merupakan salah satu trik agar kita bisa menikmati sholat malam yang lebih panjang. Berikutnya, tidak mengapa seorang pesan kepada orang lain. Selain dia memasang alarm, maka dia pesan kepada orang, tolong bangunkan. Tolong bangunkan agar lebih terarah dan terbantu. Nah, kemudian berikutnya juga dia mempelajari tentang fadilah sholat malam. Ketika seorang tahu bahwa sholat malam itu kalau seandainya bisa dilakukan di akhir waktu ya, kalau sebelum di awal waktu pun boleh sebelum tidur, tidak mengapa. Tapi kalau seandainya di akhir waktu dia akan lakukan, ternyata akan lebih khusyuk, kemudian disaksikan para malaikat dan doanya lebih dikabulkan. Dan memang Nabi SAW menyatakan afdol, yang lebih utama, maka kita akan termotivasi untuk itu. Maka caranya adalah banyak membaca afdaliyah dan keutamaan salat malam. Insya Allah Allah Azza wa Jalla akan memudahkan. Dan terakhir doa kepada Allah. Insya Allah Allah akan mudahkan. Ya Allah buat aku bangun jam sekian. Insya Allah bangun. Insya Allah bangun. Ketika kita kelewat satu saat karena capek atau karena sakit, lalu kita usahakan untuk selalu mengqadha, mengganti. Maka itu juga merupakan sebab yang lain agar sholat malam kita bisa terjaga. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan Ustaz. Alhamdulillah, pemirsa Surau TV dan channel Ar-Rahmah Kuala Lumpur, banyak sekali pelajaran dan faedah yang telah kita dapat pada pertemuan kali ini. Tanpa terasa kita sudah sampai pada penghujung acara. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz atas faedah dan ilmunya yang telah disampaikan. Semoga Allah selalu menjaga dan merahmati antum Ustaz. Amin. Kami ucapkan juga jazakumullah khairan kepada pemirsa Surau TV dan channel Ar-Rahmah Kuala Lumpur di rumah yang telah menyaksikan acara kami sampai selesai. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kami tutup pertemuan kali ini dan semoga kita bisa bertemu kembali di acara berikutnya. InsyaAllah kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.